Ya, shalom buat semuanya. Lama sekali nggak ketemu ya. Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan terus. Buat semua, buat Ibu Nelly mungkin ya, atau panitia, kalau saya ada gangguan, tolong bisa ditelepon langsung aja ya, supaya saya sadar kalau ini putus apa gimana. Oke, saya akan share, saya akan broadcast juga. Oke. Kita akan belajar sesuatu tentang feeling fatigue ya. Jadi bagaimana kita merasa terluka, bagaimana kita merasa sakit, bagaimana kita merasa lelah, dan itu yang kita mau pelajari bagaimana menghadapinya, bagaimana jalan keluarnya, supaya dalam kehidupan kita, juga terutama dalam membangun keluarga kita, melayani keluarga kita di dalam Tuhan, kita terus bisa punya kekuatan. Nah, ini yang sebetulnya terjadi sama kita. Jadi gini, hidup kita itu dipengaruhi sama 10%. Sama 10% ini. Jadi, ini adalah kondisi hati kita. Gunung es ini menggambarkan kondisi hati kita, kondisi diri kita, yang 10% adalah yang kelihatan di permukaan. Yang kelihatan di permukaan. Yang 90% adalah apa yang ada di bawah permukaan, yang tidak kita sadari. Jadi yang 10% adalah sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita teori yang kita kuasai, tapi hidup kita ternyata hanya ditentukan oleh 10%. Apa yang kita tahu tuh hanya menentukan 10%. Semua teori yang kita pelajari hanya menentukan 10% dalam hidup saudara dan saya. 90% dari keputusan-keputusan kita itu lahir dari apa yang tidak kita sadari. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Bagaimana saudara bersikap terhadap keluarga saudara, bagaimana ibu-ibu bersikap terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap situasi yang terjadi, 90% ditentukan oleh apa yang tidak kita sadari. Nah, 90% itu tersusun dari apa sih? 90% itu tersusun dari ini. Ada long term memory, ada memori-memori masa lalu ya. Itu yang sebetulnya kita setuju ya bahwa memori masa lalu tidak semuanya kita lupa. Banyak yang kita ingat, terutama yang kita ingat adalah hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau hal-hal yang biasa, biasanya kita lupa. Tapi hal-hal yang menyenangkan itu kita ingat. Hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk yang menyakitkan, memalukan, itu tersimpan juga di dalam hati kita. Dan ternyata itu tersimpan, membuat kita mempengaruhi keputusan-keputusan dalam hidup saudara dan saya. Misalnya kita pernah dipermalukan, karena apa? Di situ kita tanpa sadar tertimbun di sini begini. Saya nggak pernah boleh kelihatan lemah lagi. Saya nggak pernah boleh ditertawakan orang lagi. Jadi kita jadi orang yang jaim, jadi orang yang berusaha menampilkan diri kita begitu sempurna. Misalnya begitu. Padahal mungkin kita belajar firman bahwa kita tahu seharusnya kita nggak usah jaim. Tapi sikap yang keluar tetap jaim. Ya. Karena long term memory. Yang kedua, ada emosi-emosi dan perasaan yang tertumpuk di dalam diri kita. Yang ketiga, ada pattern-pattern dalam hal kebiasaan, pattern-pattern dalam hal relationship. Jadi ada kebiasaan, ada pattern. Jadi kita udah tahu gini, kalau orang, contoh pattern gini, pokoknya kalau orang menyakitkan kita, balas. Itu udah terekam di sini. Nggak pernah boleh menerima orang seenaknya sama saya. Itu pattern yang ada. Tanpa sadar tertanam dalam diri kita, pokoknya begitu ada orang coba melakukan hal yang salah sama kita, pasti pikiran kita adalah balas. Pasti pikiran kita adalah melawan. Melawan itu bisa secara frontal langsung, atau juga kita melawan dengan cara yang lain. Misalnya apa? Kita memukul lewat orang lain, kita gosipin dia, kita fitnah dia, kita atur demikian rupa, pokoknya kita mau jahatin dia, kita mau balas dia. Nggak pernah ada orang boleh seenaknya sama kita. Itu pattern-nya. Yang keempat ada nomor 4 nih, 5 kreativitas, ada masa-masa pertumbuhan, apa yang kita alami selama masa pertumbuhan itu juga mempengaruhi saudara dan saya, dan ada tentang kerohanian pasti, itu yang ketujuh, ya. Ada intuisi juga. Nah, inilah isi 90% dalam diri saudara dan saya. Dan ini yang menentukan
keputusan-keputusan kita di dalam menghadapi banyak hal. Ya, makanya gini, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak pelayan, kita sudah tahu kita tidak perlu sakit hati, tapi kenyataannya kita tetap mudah sakit hati. Kenyataannya kita tetap mudah saling membenci satu sama lain antar pengerja. Kenapa bisa begitu? Karena 90% ini yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Nah, Amsal bilang ini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ini BIMK itu Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Jaga hati kita baik-baik, sebab hati kita itu yang menentukan jalan hidup kita. Jadi kalau hati kita tambal sulam seperti gambar ini, hati kita penuh dengan luka, maka perjalanan hidup kita juga akan tambal sulam. Perjalanan hidup kita juga akan penuh dengan luka. Ya, coba suruh lihat bagaimana dengan ini. Jadi kalau kenapa ada orang ribut terus sama arisannya ribut, sama teman pelayanannya ribut, sama keluarganya ribut, sama pergaulannya ribut, karena memang hatinya penuh luka. Makanya jalan hidupnya penuh dengan luka lagi. Banyak ribut sana, ribut sini. Ya. Nah, sayangnya Yeremia juga bilang begini, hati manusia tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Saudara, kalau Alkitab sudah bilang gini, maka kita harus belajar setuju. Ya, bahwa kita harus mengatakan, oh, hati saya ini licik. Hati saya ini parah penyakitnya. Kenapa saudara dan saya harus setuju? Supaya kita berjaga-jaga dengan apa yang ada di hati kita. Kemarin ini saya baru melayani satu pasang yang lagi ribut dan sudah berpisah. Yang wanita, saya tanya, kamu suka sensi nggak? Mudah tersinggung nggak? Dia bilang, oh, saya orangnya tidak mudah tersinggung. Saya mungkin nggak. Dia bilang, saya nggak pernah tersinggung, saya santai-santai aja. Tapi dari cerita yang terjadi adalah, saya lihat dia sangat sensi. Apa-apa marah, apa-apa dipersoalkan, apa-apa yang pasangannya lakukan dipersoalkan. Semuanya menyinggung hati dia. Pasangannya jalan-jalan, dia tersinggung. Pasangannya gini, dia tersinggung. Semuanya dia marah. Tapi waktu saya tanya, Anda mudah tersinggung nggak? Jawabannya tidak. Nah, itulah contoh hati manusia itu licik dan terlalu parah penyakitnya. Sampai kita nggak sadar atau tidak mau mengakui kekurangan kita. Wanita ini datang pada kami untuk minta supaya saya membantu pasangannya berubah. Jadi saya mesti menegur pasangannya supaya pasangannya mau berubah. Supaya dia tidak pernah menyadari bahwa begini, mungkin saya yang salah, mungkin saya yang harus berubah. Jadi begitu saya menyarankan bahwa Anda yang harus konseling, Anda yang harus begini, maka dia langsung, oke, terima kasih Pastor, terima kasih buat masukannya, Tuhan berkati, amin, dan hilang. Karena dia berharap saya setuju dengan dia untuk menghubungi pasangannya, menegur pasangannya, dan minta pasangannya berubah. Sementara saya lihat masalahnya ada di orang ini. Tapi kenapa dia nggak sadar? Hati manusia tidak dapat diduga, licik, dan parah sakitnya. Nah, kita harus setuju ini dulu supaya kita bisa belajar sesuatu. Ya. Nah, coba kita lihat. Apa sih yang membuat saudara dan saya bisa bertumbuh? Apa yang membuat kita bisa bertumbuh? Yang pertama, pengajaran. Coba kalau mau terus bertumbuh dalam Tuhan, perhatikan pengajaran yang kita terima, perhatikan pengajaran yang kita makan, perhatikan pengajaran yang kita renungkan. Kalau pengajarannya salah, maka perjalanan hidup saudara dan saya juga bisa penuh dengan kerikil. Tapi kalau pengajarannya sehat, maka kita akan lebih tertolong untuk berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Ya, pengajaran ini penting. Komunitas penting. Seperti apa komunitas saudara dan saya? Kalau komunitas kita sehat, maka itu akan membawa kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, disiplin pribadi. Disiplin pribadi bicara soal kita mau misalnya gitu. Saya mau merenungkan firman. Caranya beda-beda, cara merenungkan firman, tapi kita punya disiplin pribadi. Saya mau punya disiplin tadi, rendah hati, mau mengakui kekurangan, itu disiplin pribadi. Yang keempat, pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi yang dimaksud bukan jadi asyir, bukan jadi pemusik, bukan jadi pengkhotbah. Pelayanan pribadi yang dimaksud adalah melayani jiwa. Melayani orang lain.
Karena waktu kita melayani orang, maka pergumulannya, waktu kita mendoakan pergumulannya, waktu kita ikut memikirkan pergumulannya, maka kita pun akan dibuat bertumbuh. Kalau saya cuma pintar khotbah, maka hidup saya sendiri bisa kacau balau. Kalau saudara cuma pelayanan di atas panggung, maka hidup saudara bisa tidak berkemenangan. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun di atas panggung, tapi hidup tetap penuh kekalahan. Kalau hidup pelayanan kita cuma asyir atau teknis-teknis saja, maka di dalam perjalanan hidup kita akan terus tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal. Tapi yang saya mau bahas adalah yang kelima. Hal yang menentukan pertumbuhan rohani, Tuhan bekerja lewat apa yang kelima? Respon terhadap masalah. Ternyata respon kita terhadap masalah akan menentukan pertumbuhan saudara dan saya. Ya, coba kita lihat. Respon terhadap masalah itu bisa menghancurkan perjalanan kita, bisa menghancurkan diri kita, bisa membuat kita lebih baik. Jadi saya percaya gini, kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kalau kita sudah menerima pengampunan Tuhan, saya percaya kita pasti akan selamat. Anak-anak Tuhan pasti akan selamat. Tapi perhatiin nggak? Ada anak Tuhan yang hidupnya kalah. Ada anak Tuhan yang hidupnya berkemenangan. Sama-sama anak Tuhan, tapi ada yang perjalanan hidupnya terus jatuh bangun, kalah sini, kalah sana, tapi ada juga yang terus makin lama makin dewasa, makin bertumbuh. Salah satu yang Tuhan pakai untuk membuat kita bertumbuh adalah respon kita terhadap masalah. Respon kita terhadap masalah ini ikut Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan pertumbuhan buat kita. Ini bisa menghancurkan hidup saudara dan saya, atau bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, saya mau ajak kita coba isi beberapa kuesioner ini. Ya. Coba boleh siapkan kertas sedikit aja sama bolpen. Saya mau ajak kita mengisi sedikit, ya. Ada beberapa kuesioner yang sudah bisa isi. Saya kasih waktu sebentar. Yang nanti angkanya bisa membantu Bapak Ibu semua di sini untuk melihat apakah seberapa besar luka hati saya. Setiap kita punya luka, saya juga punya luka. Tapi kita mau mempelajari. Ini saya sambil kasih waktu ya, ambil kertas, ambil bolpen atau pensil. Saya mau ajak kita mempelajari apa yang ada di bawah ini. Apa yang ada di dalam hati kita. Salah satunya kuesioner ini bisa membantu. Apa yang ada di bawah situ? Seberapa besar luka kita, seberapa besar itu akan mengganggu saudara dan saya. Atau luka-luka yang ada ternyata sudah bisa saudara atasi dan saudara bisa maju terus bersama Tuhan. Ya, kalau sudah siap, saya mau ajak kita belajar untuk mengadakan check up terhadap hati kita. Isinya nanti selalu ada panduan ini, jangan khawatir. Jadi angkanya tuh kalau 1 itu bukan saya banget, not me at all. Yang kedua, jarang. Mungkin saya pernah begitu, tapi jarang. Kalau jawabannya 3, berarti cukup sering. Kalau 4, nah itu saya banget. Itu saya selalu begitu responnya. Oke, siap ya? Ini yang pertama. Kita akan bahas tentang luka masa lalu kita. Seberapa jauh luka masa lalu kita itu masih terus mengganggu kita. Yang pertama, sikap saya terhadap konflik kalau ada masalah itu saya cenderung membereskan masalah dan bukan menghindar. Ya kan? Saya orang yang bisa menguasai emosi dan tidak membesar-besarkannya kepada orang lain. Ini mana jawabannya? Saya banget. Kalau saya banget 1. Kalau kalau ada masalah membereskan jarang sih. Saya biasanya membiarkan masalah itu. Berarti 2 itu jarang. Atau yang ketiga, sering. Saya nggak selalu membereskan masalah, tapi cukup sering saya membereskan masalah. Berarti jawabannya 3. Atau 4, saya selalu membereskan kalau ada masalah. Itu 4. Nah, coba yang mana? Nomor 1 ini, Bapak Ibu yang mana? Nomornya berapa? Dikasih angka berapa? 1, 2, 3, atau 4? Yang kedua, saya bisa bersyukur untuk semua yang terjadi di masa lalu saya. Dan melihat bahwa semua itu mendatangkan kebaikan buat saya. Nah, coba saya ulang ya. Saya itu bisa bersyukur buat semua yang terjadi di masa lalu saya. Entah itu dulu pengalaman buruk sama orang tua, pengalaman buruk dalam perjalanan kehidupan, pengalaman buruk dengan pasangan. Apakah saya bisa bersyukur untuk semua yang terjadi di masa lalu?
dan melihat bahwa apa yang terjadi di masa lalu tuh baik buat saya. Bukan saya banget, wah saya susah bersyukur. Kalau gitu kasih angka 1. Jarang bisa bersyukur, 2. Kalau cukup sering saya bisa bersyukur, 3. Kalau saya selalu bisa bersyukur, saya bisa kok melihat yang lalu, dan saya selalu bisa bersyukur melihat itu mendatangkan kebaikan. Itu angkanya 4. Nomor 2 ini berapa angka, saudara? Ya, kita lanjut. Yang ketiga, saya bisa mengenali dan mengakui hal negatif yang diturunkan melalui keluarga saya. Bisa nggak mengenali? Kalau nggak bisa, 1. Kalau jarang bisa mengenali, 2. Kalau sering bisa mengenali, 3. Kalau saya bisa mengenali, selalu bisa mengenali, 4. Angkanya. Saudara yang mana? Sebagai panduan saya mau nanya, apa hal negatif yang diturunkan oleh keluarga saudara buat saudara? Kalau saudara bilang, saya bisa mengenali hal negatif yang diturunkan lewat keluarga saya. Pertanyaannya, apa hal negatif yang keluargamu turunkan? Kadang-kadang terus kita mikir, apa ya? Nah, berarti saudara nggak bisa mengenali. Saudara nggak sadar apa hal negatif yang diturunkan oleh keluarga saudara. Semua yang ada keluarga kita, kita anggap positif. Padahal pasti ada yang negatif. Ya, coba itu diisi. Yang keempat, perasaan saya tidak dipengaruhi pendapat orang lain. Bagaimana? Perasaan Bapak Ibu dipengaruhi oleh pendapat orang lain nggak? Kalau saya sering dipengaruhi, berarti 1. Kalau saya selalu dipengaruhi, berarti 1. Kalau sering dipengaruhi oleh pendapat orang lain, 2. Kalau saya jarang dipengaruhi pendapat orang lain, 3. Kalau saya tidak dipengaruhi pendapat orang lain, 4 angkanya. Nomor 5, saya tidak menyalahkan siapapun untuk apa yang terjadi di masa lalu. Nggak menyalahkan siapapun untuk apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kita menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan keluarga kita, orang tua kita, bahkan menyalahkan Tuhan, 1 angkanya. Kalau kita sering menyalahkan, 2. Kalau kita jarang menyalahkan, ada sih suka kecewa, suka menyalahkan, tapi jarang, 3. Kalau saya tidak menyalahkan siapapun untuk apa yang terjadi masa lalu, 5. Itu dulu ya. 5 soal ini dari luka masa lalu. Coba saudara lihat nomor 1 angkanya berapa, 2 angkanya berapa, 3 angkanya. Nah, nanti saudara jumlah luka masa lalu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, di total berapa angkanya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 2-nya. Bab 2-nya tentang kegagalan. Coba kita isi lagi ya, nomor 1. Nomor 1, saya mudah mengakui kesalahan saya dan minta maaf. Ayo, ibu-ibu mudah nggak mengakui kesalahan? Kalau ada salah, iya saya salah. Iya saya mau minta maaf. Kemarin saya mau bilang di tim saya, kemarin ada 2 leader saya berantem. Terus salah satunya cerita sama istri saya, gini-gini. Terus kemarin berantemnya tadi pagi, salah satu nanya sama istri saya harus apa ya? Jawaban kami jelas, datang ke rumahnya minta maaf, selesai masalahnya. Kita ini teman lama, kita ini udah pelayanan sama-sama lama, kamu datang ke rumahnya minta maaf, udah jangan klarifikasi apa-apa. Datang dan minta maaf aja udah. Pasti beres. Tapi ternyata mengakui kesalahan dan minta maaf itu tidak semudah itu. Ya, saya lagi tunggu kabar baiknya. Apakah dia mau mengakui kesalahan dan minta maaf, atau akan jaga gengsi, malah mengklarifikasi lagi. Habis kamu juga gini, habis kamu gitu. Nah, itu akan runyam. Nah, coba sudah lihat, mudah mengakui kesalahan nggak? Mudah minta maaf nggak? Kalau saya nggak gampang mengakui kesalahan, saya susah minta maaf. 1, kalau saya jarang bisa minta maaf, jarang mengakui kesalahan. 2, kalau saya sering bisa mengakui kesalahan, sering bisa minta maaf kepada orang lain. 3, kalau selalu saudara bisa minta maaf untuk kesalahanmu. 4. Oke, sudah isi dulu. 2, soal nomor 2. Saya bisa membahas kekurangan saya dengan terbuka. Bisa nggak membahas kekurangan saudara? Kalau dibahas kekurangannya, kalau ada orang bilang, sis kamu tuh ya boleh nggak tak kasih tahu ya, rasanya kamu tuh gini, kita
bisa menerima, bisa mendengar, atau darahnya naik sampai ke ubun-ubun. Darahnya naik sampai ke hidung, sampai mau mimisan. Nah, saya bisa membahas kekurangan saya. Kalau saya susah bahas kekurangan saya, atau tidak bisa membahas kekurangan saya, marah, tersinggung, satu. Kalau saya susah bisa bahas kekurangan saya, nggak suka saya, dua. Kalau saya bisa sih, walaupun kadang-kadang ada tersinggungnya juga, tapi masih bisa, tiga. Kalau saya bisa banget, saya selalu bisa. Kalau ada orang kasih masukan, saya mau dengar. Empat. Yang mana? Yang mana? Ya, itu angkanya. Yang ketiga, saya tidak mudah tersinggung. Coba renungkan baik-baik. Saya tidak mudah tersinggung. Ingat ya, tadi saya bilang sama satu wanita yang gini, saya tanya, Anda mudah tersinggung nggak? Mudah tersinggung. Oh enggak, Pak, saya tidak mudah tersinggung. Tapi waktu dia cerita masalahnya, saya lihat, ini mah kamu apa-apa tersinggung. Dan cirinya yang kedua apa? Saya tanya, punya teman nggak? Kan dia bingung mau cerita, mau curhat sama siapa. Punya teman nggak? Nggak punya teman sama sekali. Wah, tambah parah. Kalau menurut saya, ini orang sangat mudah tersinggung sampai tidak punya teman sama sekali. Bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana dengan saudara? Kalau saya tidak mudah tersinggung, ya. Kalau saya mudah tersinggung, jadi saya ulang ya, kalau nomor 3 nih, John, wah saya kok gampang tersinggung, Pak. Jawabannya 1. Angkanya 1. Kalau nomor 3 ini suruh bilang, saya sering mudah tersinggung, angkanya 2. Kalau saya jarang, Pak, saya masih ada tersinggung, tapi jarang sekali, 3. Kalau saya tidak mudah tersinggung, betul-betul, Pak, saya nggak gampang tersinggung, 4 angkanya. Ya, kasih angka dulu buat saudara. Yang nomor 4, saya selalu terbuka menerima masukan dan teguran. Saya selalu terbuka menerima masukan dan teguran. Kalau saya sulit untuk menerima masukan, sulit menerima teguran, 1. Kalau saya jarang bisa terima masukan. Kalau tadi kan betul-betul nggak mau terima masukan, susah terima masukan dan teguran. Kalau sekarang masih bisa sih, tapi jarang bisa menerima teguran, jarang bisa menerima masukan. Itu 2. Kalau saya cukup sering, Pak, bisa menerima masukan, 3. Kalau saya selalu bisa menerima masukan, 4. Nah, kalau saudara suka pindah-pindah pelayanan, saya rasa saudara nomor 4. Tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima teguran. Tiap kali ditegur, pindah. Tiap kali ditegur, ini. Mungkin saya ngomong begini, ada yang tersinggung. Pak Andi kok enak aja sih bisa menilai saya begitu? Nah, berarti saudara memang sulit menerima masukan, sulit menerima teguran. Saya ngomong begitu saja, saudara tersinggung. Ya. Nomor 5, saya jarang sinis sama orang lain. Saya jarang sinis sama orang lain. Coba isi ya. Kalau kita sering sinis sama orang lain, kata-katanya lekit, kata-katanya tajam, kata-katanya negatif, maka 1. Kalau saya sering sinis, masih sering sih kayak begitu, sering sinis, 2. Kalau saya masih ada sih Pak, suka sinis Pak, suka nyinyir mulutnya, agak jarang tapi masih ada, 3. Kalau, wah, saya sih udah, mulut saya nggak pernah nyinyir lagi sih Pak sekarang. Teman-teman saya bilang saya nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah sinis terhadap orang lain. Berarti angkanya 4. Nah, kalau sudah kasih angka nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini, soal kegagalan ini, suruh jumlah lagi, suruh total. Berapa total? Berapa total? Oke, tadi kan kita yang pertama, supaya jelas ya, pertama itu tentang luka masa lalu. Totalnya udah ada kan? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5 yang pertama sudah ada totalnya. Sekarang tadi barusan kegagalan 1, 2, 3, 4, 5 soal, totalnya juga mesti ada, ya. Nah, sekarang yang terakhir, soal kesedihan dan kesulitan. Ya, judulnya kesedihan dan kesulitan. Soal nomor 1, saya bisa mengakui kekecewaan dan kegagalan saya dengan terbuka. Saya bisa mengakui kekecewaan dan kegagalan saya dengan terbuka. Jadi kalau gagal, kita bisa cerita, aduh kemarin saya salah di sini, aduh kemarin aku gagal di sini, aduh saya lagi kecewa, aduh saya lagi marah, saya lagi sedih. Kalau saudara bisa seperti itu,
maka angkanya 4. Kalau saudara sering bisa mengakui kegagalanmu, angkanya 3. Kalau buat dirimu susah mengakui kegagalan itu kok agak gengsi ya. Ada salah satu ketua komunitas di kami yang tiap kali ditanya, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik terus, tidak pernah ada masalah. Nah, itu 1 angkanya. Karena dia nggak bisa mengakui kegagalan, nggak bisa mengakui masalahnya, jaim banget. Itu 1. Ya. Anggap ya. Jadi coba dikasih angka. Kalau kita mudah mengakui kegagalan kita, kita nggak gengsi mengakui kekecewaan kita, 4. Ya. Kalau sering bisa mengakui, tidak selalu tapi sering, 3. Kalau jarang bisa mengakui kegagalan, 2. Kalau gengsi banget mengakui kegagalan, 1. Soal nomor 2. Saya bisa mengekspresikan kekecewaan dan kegagalan saya, bukan memendam. Jadi, nomor 2 ini gini, suka mendem nggak kalau kecewa? Atau kita bisa menunjukkan, kalau lagi sedih ya, nggak apa-apa kelihatan sedih. Atau kita selalu tetap berusaha kelihatan baik. Nah, ini dia. Nah, kalau saudara selalu bisa mengekspresikan kekecewaan saudara bisa ngungkapin, saya lagi sedih, saya lagi kecewa, saudara bisa mengeluarkan itu, bisa menyatakan kekecewaan saudara, angkanya 4. Kalau saudara jarang bisa mengekspresikan, jarang bisa menceritakan kekecewaan saudara, 3. Kalau saudara kalau saudara kalau saudara seringnya mendem, 2 angkanya. Seringnya mendem, susah cerita, seringnya mendem, 2. Yang kalau saudara selalu mendem, selalu dipendem, disimpan, 1. Oke. Nomor 3, saya bisa memberi waktu pada diri sendiri untuk bersedih. Jadi kalau sedih, ini belum ganti layarnya ya, sinyal lagi jelek yang satu lagi. Ini oke, ntar ya. Nomor 3, nah ini. Saya memberi waktu diri sendiri untuk bersedih. Jadi kalau sedih itu ada orang ini loh, kalau sedih langsung ini, kamu nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Saya harus bersuka cita. Jadi memaksa diri untuk terus bersuka cita. Ya. Jadi nomor 3, saya bisa memberi waktu untuk diri sendiri untuk sedih. Kalau saudara selalu bisa menerima bahwa I'm not okay nih, saya lagi nggak oke. Saya mau kasih waktu untuk nggak oke. Contoh ada teman saya kehilangan pasangannya, meninggal. Terus dia mengambil waktu sekitar 3 tahun ini untuk dia berkabung. Jadi dia memberi waktu, dia nggak bilang harus cepat-cepat. Ada teman saya lagi yang begitu papanya dipanggil Tuhan, besoknya dia harus langsung kelihatan kuat. Waktu semua nyalamin dia bilang, oh enggak kok, saya kuat, saya bersuka cita. Dia tidak bisa memberi waktu kepada dirinya untuk bersedih. Dia langsung besoknya langsung mau kelihatan kuat. Saudara yang mana? Ya, saya ulang ya. Bisa nggak kasih waktu untuk bersedih? Bisa nggak menerima kenyataan? Saya masih bersedih, saya berkabung, saya mau kasih waktu. Nggak harus cepat-cepat pulih. Saya akan kasih waktu sama diri saya sendiri. Kalau bisa, 4. Kalau sering bisa, tapi kadang-kadang nggak bisa, 3. Sering bisa. Kalau jarang bisa memberi waktu, jadi selalu memaksa diri, 2. Atau bahkan ini, saya sulit Pak, saya nggak bisa kasih, saya selalu harus cepat kelihatan sukacita lagi, 1. Nah, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan suka terjebak ini. Ya kan? Apalagi kalau di gereja suka ditanya, apa kabar saudara? Luar biasa. Langsung jawabannya harus luar biasa. Padahal tadi kita lagi sedih sekali. Begitu sampai situ kita memaksa diri. Luar biasa. Nah, berarti saudara sedang tidak memberi waktu untuk bersedih. Soal nomor 4. Saya bisa nangis dan merasakan kesedihan. Saya bisa mencari akar masalahnya dan mengizinkan Tuhan menyempurnakan saya melaluinya. Jadi, waktu sedih, saya bisa nangis, saya bisa merasakan kesedihan saya,
saya bisa mencari akar masalah, dan saya mengizinkan Tuhan untuk bicara pada saya. Kalau saudara bisa seperti ini, 4 angka. Kalau sering bisa, tapi tidak selalu bisa, 3. Kalau saudara jarang bisa, jadi gini, kalau ada masalah terus kita nggak tahu apa sih akarnya. Kenapa sih kok saya rasa sedih? Kenapa sih kok rasanya saya nggak enak? Saya kok rasanya jenuh, saya jublek misalnya gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa. Nah, itu 2. Kalau sama sekali nggak pernah tahu kenapa penyebabnya saya jublek, kenapa penyebabnya saya jenuh, kenapa penyebabnya saya sedih, 1. Nah, saudara angkanya yang mana? Nah, dari sini saudara total semua. Jadi saudara harusnya punya 3 total. Ya, yang pertama tadi luka masa lalu ada totalnya, kegagalan ada totalnya, menerima kesedihan ada totalnya. Nah, coba saudara lihat totalnya. Luka masa lalu dan kegagalan. Ini ya, lihatnya di sini, luka masa lalu dan kegagalan. Kalau jumlah totalnya 0 sampai 5, maka saudara dalam kondisi gawat darurat. Kalau jumlah totalnya 6 sampai 10, maka saudara dalam kondisi bermasalah. Kalau jumlah totalnya 11 sampai 15, maka saudara orang yang sedang bertumbuh. Kalau saudara jumlah totalnya luka masa lalu ya, jangan jadi ada 3 total ya, sekali lagi ada 3 total. Ada yang totalnya 16 sampai 20 berarti saudara sudah dewasa. Ini untuk luka masa lalu dan kegagalan. Masing-masing berapa? Masing-masing berapa totalnya. Anggap ya. Nah, sekarang kita lihat untuk total yang kesedihan. Kalau total yang kesedihan tadi 0 sampai 4, maka saudara dalam kondisi gawat darurat. Kalau 5 sampai 8, maka saudara sedang bermasalah. Kalau 9 sampai 12, maka saudara sedang bertumbuh. Kalau 13 sampai 16, maka saudara adalah orang yang sudah dewasa. Nah, saudara yang mana? Saudara yang mana? Saudara, saya baru memberitahu kemarin sama staf saya. Staf saya ada yang kakaknya itu suka melukai diri, suka apa. Setelah saya lihat banyak dilayani, banyak didoakan. Setelah saya lihat sebentar, saya coba bilang, setelah itu saya bilang ini, boleh saya kasih masukan untuk kakak kamu? Kakak kamu ini, maaf ya, harus ada ditangani profesional. Karena ini sudah ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Nah, kenapa saya cerita gini sama Bapak Ibu semua? Kadang-kadang kita harus mengenali, kita ada di mana. Kalau kita ada di posisi yang darurat, ini betul-betul harus ditolong. Entah kita, entah keluarga kita. Atau bermasalah, ini 2 ini betul-betul harus ditolong. Ya. Kalau sudah bertumbuh, itu baik. Lanjutkan pertumbuhan saudara. Kalau sudah dewasa, apalagi itu sangat baik. Ya. Jadi saya harap kita bisa mengenali diri kita. Ya, saya harap saudara bisa mengenali diri saudara juga ada di posisi yang mana. Ya, ada satu jemaat yang saya kenali. Saya lihat sebetulnya dia ada masalah yang sudah sangat bermasalah, hampir ke darurat. Tapi dia nggak pernah sadar. Jadi yang saya lihat dia nyalahin istrinya, nyalahin semua orang salah kecuali dia. Sebetulnya dia sudah bermasalah bahkan hampir ke darurat. Ya. Jujur ngomong kalau sudah di darurat, saudara, itu kita bisa mengalami masalah kejiwaan. Saudara harus betul-betul mengenali itu. Nah, orang ini sudah hampir di kejiwaan, tapi dia nggak pernah sadar salah. Dikasih tahu, tetap nggak bisa terima kesalahan. Nah, saudara, yuk kita belajar mengenali, supaya jangan masalah-masalah yang kita alami, saudara alami, itu merusak hidup kita. Belajarlah memberi respon yang benar. Dengan cara apa? Memberi respon yang benar adalah dengan cara mengakui, saya bermasalah. Saya sedang dalam kondisi darurat. Saya mau ditolong. Itu respon yang baik. Ya, daripada tidak mau mengakuinya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini sinyal yang saya satu lagi nggak bagus. Coba ya. Saya ini dulu ya, saya ganti sebentar.
Sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan broadcast-nya udah bisa. Sebentar. Ya. Sekarang kalau saudara sudah mengenali tadi masalah, apa yang harus kita lakukan sih? What should we do? Apa yang harus? Saudara dan saya harus belajar untuk berhenti sejenak dalam segala kegiatan hidup kita, mengevaluasi hidup kita, dan mengenali saya ini gimana kondisinya sih? Saya ini gimana kondisinya? Coba kita lihat beberapa ayat. Mazmur bilang begini, lihat ini. Dia mengenali apa yang sedang terjadi sama dirinya. Mazmur 43 ayat 2-3. Engkaulah Allah, pelindungku. Amin. Mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat ini, dia mengenali dirinya. Dia sedang merasa ditinggal Tuhan. Pemazmur aja bisa ada waktunya loh dia bisa merasakan ditinggal Tuhan. Dia merasa Tuhan kok kayaknya membiarkan dia. Mengapa aku harus terus menderita? Lihat, dia merasa menderita. Nah, saudara bisa mengenali nggak apa yang saudara dan saya sedang alami? Tuhan, saya lagi putus asa loh. Tuhan, saya kayak lagi udah nggak terus semangat loh. Tuhan, nah, kita kenali itu dulu. Jadi tahap pertama, saudara harus belajar mengenali dirimu. Mengevaluasi dirimu. Lihat, Mazmur 77 bilang nih, lalu aku berkata, inilah yang menyakiti hatiku. Lihat, hatinya sakit. Kenapa? Yang maha tinggi tidak berkuasa lagi. Ayo, saudara sadar nggak nih? Apa yang sedang dialami sama pemazmur di pasal 77 ini? Dia sedang meragukan tentang Tuhan. Pemazmur aja pernah meragukan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saya pernah meragukan Tuhan. Ya, saya beberapa kali dan akan terjadi lagi meragukan Tuhan. Kenapa? Manusiawi kalau menurut saya. Bukan wajar, tapi itulah kelemahan. Di mana sometimes saya meragukan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ini bicara tentang stop. Ayo, jangan terus terjebak dalam rutinitas kita. Tenang sebentar, beri waktu sebentar untuk mengevaluasi diri kita, mengenali diri kita. Lihatin, Tuhan Yesus bagaimana? Markus 14 ayat 32-40. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes besertanya. Dia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini cerita, kita akan belajar dari ayat 32-42 tentang Yesus yang berdoa sebelum disalibkan. Lihat, apa yang Yesus lakukan? Dia berhenti sebentar, dia berdoa, dan dia mengenali. Apa yang dia kenali? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pernah rasa seperti itu? Tuhan Yesus pernah. Saya percaya kita pun mungkin pernah. Merasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, kita tuh perlu mengenali luka hati kita sebelum kita bisa disembuhkan. Jadi jangan terus berusaha kelihatan kuat, ya. Karena itu cuma kamuflase. Tapi kenali ada luka nggak dalam diri kita? Ada kelelahan nggak dalam diri kita? Ada kecapean nggak dalam diri kita? Supaya kita bisa disembuhkan. Kalau saudara nggak pernah sadar saudara sakit, maka saudara nggak pernah ke dokter. Kalau saudara nggak pernah sadar saudara sakit, maka saudara nggak pernah mau minum obat. Tapi orang yang menyadari dia sakit, dia mau diobati. Setuju? Coba belajar mengenali. Ada nggak? Kalau nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau ada, kenali itu. Kenali itu supaya kita bisa disembuhkan. Yang kedua, setelah saudara mengenali luka hati saudara, maka kita juga perlu menyadari bahwa ada masa-masa di mana kita kehilangan arah. Saya sedang melayani beberapa pendeta yang sedang kehilangan arah. Kenapa? Kecewanya luar biasa. Mungkin sudah nggak terlalu pahit lagi, tapi kehilangan arah. Kenapa? Merasa gini, saya masih mau nggak ya melayani seperti dulu lagi? Masih mau nggak sih saya habis-habisan seperti dulu lagi? Ada yang mulai meragukan, saya kayaknya nggak mau full time lagi. Kenapa? Mulai masuk masa kehilangan arah. Masa-masa yang galau, masa-masa yang membingungkan. Itu wajar kalau saudara alami.
Kalau saudara mengalami masa-masa yang terluka, sometimes kita kehilangan arah dalam berkeluarga kita. Dengan pasangan kita, kita rasa kehilangan arah. Sampai sejauh mana saya bisa mengasihi dia lagi, sampai sejauh mana saya bisa percaya dia lagi. Itu yang Tuhan Yesus juga alami. Coba kita baca lanjutannya dari peristiwa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sama 3 muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu Tuhan Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ini doa Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Dengan kata lain, batalkan rencana penyalipan ini. Batalkan rencana penyalipan ini. Segalau itu Tuhan Yesus sampai dia minta rencana Bapa dibatalkan. Sometimes kita betul-betul kehilangan arah. Sampai kita tidak mau lagi ikut rencana Tuhan. Tuhan Yesus pun mengalami itu loh. Dia minta, kalau boleh aku enggak usah ikut rencanamu Tuhan, batalin aja rencanamu Tuhan. Itu masa-masa yang galau. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu yang di sini pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini, jangan putus asa. Jangan gengsi, jangan malu. Tuhan Yesus aja pernah mengalami. Akui aja. Lihat, ini sampai ditulis di Alkitab loh. Kenapa? Tuhan mau memberi contoh. Aku pun mengalami. Kalau kamu mengalami hal ini, jangan putus asa. Aku pun pernah mengalami masa-masa di mana Tuhan Yesus minta Bapa membatalkan rencananya. Ayat berikutnya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Jadi dia datang lagi ke murid-muridnya, tidur lagi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam aja? Ayo berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lihat, dia mulai galau dan dia merasa ditinggalkan sama murid-muridnya. Dia bilang, kamu sedang tidurkah kamu? Ya, ada masa-masa di mana kita galau, masa-masa merasa kita sendirian. Ya, saudara lihat itu. Kalau sudah melewati 3 tahap ini, jadi ini ada tahap-tahap yang akan saudara lewati kalau saudara menemukan saudara sedang terluka. Yang ketiga adalah gini, yuk, saudara akan setelah melewati masa galau, kita akan menemukan apa rencana Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita menemukan apa sih rencana Tuhan di balik ini semua. Ya, menemukan God's way. Rencana Tuhan. Bukannya my way. Nah, ya. Masa-masa di mana kita mesti menyusun ulang. Cara kita melihat hidup disusun ulang. Ada seorang istri yang, ini saya baru diceritain, ada seorang istri yang mulai mau melayani. Waktu dia melayani seorang wanita, ternyata ketahuan wanita ini ternyata selingkuhan suaminya. Waduh, dia terluka sekali. Dia terluka sekali, saya kok baru melayani, belajar melayani, malah yang saya layani langsung selingkuhan suami saya. Malah ketahuan, wah ribut. Terus ditanya, kamu gimana, mau memaafkan suami kamu? Lewat waktu, dia udah masuk tahap yang ketiga, dia bilang nih, dia sudah menemukan maksud Tuhan di balik itu semua, dia bilang, saya mau maafkan suami saya. Kamu mau kembali kepada keluarga kamu? Saya mau kembali kepada keluarga saya. Lihat, dia bisa menyusun ulang prioritas hidupnya, menyusun ulang cara dia melihat kehidupan, cara dia melihat suaminya tidak pernah lagi sama, tapi juga tidak terus pahit. Dia mulai menyusun ulang, oke, suami saya ternyata pernah berbuat salah, kalau begitu bagaimana? Hidup ini gimana sih? Dia mulai lihat, kok hidup ini sakit ya? Tapi dia bisa melihat ulang kehidupannya, melihat ulang pertemanannya, melihat ulang rencana Tuhan. Coba kita lihat apa yang Tuhan Yesus alami. Waktu dia sudah minta, Bapa batalkan rencanamu. Dia bilang ini, Tuhan Yesus berdoa gini, tetapi jangan apa yang ku kehendaki ya Bapa, melainkan apa yang kau kehendaki. Itu aja yang terjadi. Bukan my way, tapi your way. Lihat ini. Apakah segampang itu? Lihat ini baik-baik. Apakah segampang itu setelah doa ini? Tuhan Yesus lihat ini. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang sama. Jadi Tuhan Yesus perlu berkali-kali berdoa. Dia melewati ini loh, saudara. Dia melewati masa yang kedua, masa kehilangan arah, dan masa yang ketiga, dia ada di persimpangan ini, menemukan maksud Tuhan di balik semua itu. Dia berkali-kali, kenapa? Udah menemukan maksud Tuhan,
ragu lagi, galau lagi, galau lagi. Akhirnya dia menemukan lagi maksud Tuhan, merenungkan lagi kebenaran Tuhan, galau lagi, galau lagi. Makanya dia berdoa berkali-kali dan yang dia doakan sama terus. Itu lagi, itu lagi. Kenapa? Dia belum bisa melangkah. Dia masih ada di antara nomor 2 dan nomor 3. Sampai akhirnya, lihat ini, ya kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, ke murid-muridnya. Lihat, setelah dia berkali-kali, dia akhirnya, itu semalam-malaman, dia akhirnya datang sama murid-muridnya dan bilang, sekarang tidurlah dan istirahatlah. Lihat. Kalau tadi dia terus suruh bangun murid-muridnya, ayo temenin saya. Kenapa? Tuhan Yesus sebagai manusia pun mengalami ketakutan sebagai manusia. Tapi sekarang lihat, setelah dia menang, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukup sudah. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia, yaitu aku, kata Tuhan Yesus, diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan Yesus menyiapkan dirinya untuk disalibkan. Dia sudah melihat semuanya. Dia bisa nih, kalau aku tahu Tuhan ini baik bagiku, aku akan menjalaninya. Kalau itu terjadi apa? Kita akan bertumbuh makin kuat. Ini tahap yang keempat. Kita akan bertumbuh makin kuat. Kita bisa move on, kita bisa maju terus. Istri saya pernah mengalami itu. Istri saya, kan saya pernah ceritanya bagaimana dia sempat pacaran sama saya dan histeris. Kenapa? Karena broken home. Karena kekecewaan terhadap keluarga, ditinggal papanya dari kecil dan semuanya. Sampai akhirnya dia melewati semuanya. Dia melewati masa-masa ini. Stop, dia berhenti dari semua kesibukannya. Dia mengenali kenapa ya kok saya udah melayani Tuhan, udah baptis Roh Kudus, udah full timer, kok saya masih sering sensi. Dia stop dan mengenali dirinya. Setelah itu yang kedua, dia mengalami masa-masa kehilangan arah. Mengalami masa-masa kacau dalam hidupnya. Tapi akhirnya dia coba mulai menemukan maksud Tuhan di dalamnya. Dan waktu dia betul-betul sudah menemukan maksud Tuhan di dalamnya, dia tidak pernah lagi histeris. Justru ini, dia bertumbuh makin kuat. Dan dia bisa melayani banyak orang untuk mengatasi luka-luka dalam hidupnya. Ya, saya akan tutup dengan satu ayat, beberapa ayat dalam Mazmur 77 ayat 10-14. Pemazmur pun pernah mengalami yang tadi saya baca. Lalu aku berkata, kata pemazmur, inilah yang menyakiti hatiku, bahwa yang maha tinggi tidak berkuasa lagi. Bayangin, hampir ateis sekali ya. Mungkin Tuhan tidak berkuasa lagi. Dia bilang, Tuhan nggak ada kuasanya ini mah. Tapi apa yang dilakukan? Bagaimana caranya kita bisa melewati tahap-tahap pemulihan tadi dengan baik? Lihat nih. Tapi aku mau mengingat perbuatan-perbuatanmu ya Tuhan. Mengenang keajaiban-keajaibanmu di zaman dulu. Aku mau merenungkan segala yang kau lakukan dan memikirkan karya-karyamu yang hebat. Yuk, kalau sudah lagi galau, sudah lagi putus asa, sudah lagi lemah, jangan pura-pura kuat. Tapi waktu sudah lemah, apa yang harus lakukan? Yuk, renungkan lagi kebaikan Tuhan, renungkan lagi perbuatan Tuhan, ingat-ingatlah itu, pikirkanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan, sampai itu semua membuat saudara kuat lagi, itu semua membuat saudara semakin bisa melihat apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua kekecewaan yang saudara dan saya alami. Dan saya berdoa, kita semua bisa menang, kita semua bisa menjadi kuat. Saya berdoa supaya yang apa nih? Yang di bawah ini, 90% ini, kalau ada luka-luka lama, itu bisa dikeluarkan dari hati kita. Setuju ya? Dibereskan, sehingga apa yang ada di dalam hati saudara dan saya ini betul-betul bersih. Makin hari makin bersih, makin hari makin bersih. Sehingga apa? Hidup kita bisa memuliakan Tuhan. 90% keputusan kita ditentukan apa yang ada di bawah ini loh. Dan kalau saudara menang di sini, maka hidup saudara akan menang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu yang menentukan jalan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Thank you, Pak Andi, untuk sharing firman Tuhannya. Jadi, ingat-ingat sesi heart to heart, Pak. Yeah. Kita sekarang langsung masuk sesi Q&A ya, Pak. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa di kolom chat
Sambil menunggu ada yang bertanya. Pak, tadi contoh Pak Andi ada orang yang baru mengalami kesedihan, tapi harus langsung tampil kuat besoknya. Nah, sekarang kalau kebalikannya Pak, kalau ada orang yang berlarut-larut dalam kesedihannya, bagaimana Pak? Gloomy gitu hidupnya ya, orang yang sepertinya maaf suka mengasihani dirinya sendiri. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang tipe ini, bagaimana bisa mentas gitu Pak? Ya, nah sekali lagi gini, kalau kita suka mengasihani diri, maka Anda atau gimana ya, saudara atau kamu gitu ya, atau saudara, Anda akan menjadi orang yang terus-menerus di sana. Jadi gini, nggak pernah bisa move on, itu pilihan kita. Kita mau move on apa enggak? Kalau masih terus mau mengasihani diri, ya sudah. Kamu akan terus hidup begitu terus sampai kapan? 2 tahun, 3 tahun. Memang orang bilang wajar berkabung. Nggak usah paksain terlalu cepat, tapi juga jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama, yang kehilangan masa, waktu adalah kita sendiri yang kehilangan waktunya. Setuju ya? Nah, berapa lama kita boleh berkabung? Beda-beda tiap orang. Tapi saya harap setiap kita sadar tadi, jangan juga terus memperlama diri kita di sana. Ya, tadi ada tahapnya 1, 2, 3, 4. Yuk segeralah berkembang dari nomor 1 ke 2, nomor 2 ke 3. Bergumulah di sana. Pastikan sudah sedang bergerak maju. Berapa cepatnya terserah, tapi pastikan sedang bergerak maju. Kira-kira gitu, Bu ya. Ada orang yang memang begitu, nggak mau keluar dari masalahnya, nggak mau luka, jadi menikmati luka hatinya. Ya, tapi kan saya gini, terus begitu. Ya, kalau saya mau mengajak gini, jangan terus menikmati luka hati. Ya, tapi belajar menemukan kenapa Tuhan izinkan kita terluka. Karena itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Kenapa diizinkan kita terluka? Itu tujuannya apa? Untuk membuat saudara bisa semakin bertumbuh kuat. Nah, coba renungkan itu. Jadi selama kita berkabung tadi, tujuan berkabung apa? Menemukan apa rencana Tuhan di balik itu semua. Kira-kira gitu, Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Terus kemudian Pak, kadang-kadang kita kalau menilai diri kita sendiri, kadang bisa jadi berbeda dengan penilaian orang lain ya terhadap kita. Jadi kira-kira yang mana yang betul? Seperti tadi ada istri yang merasa dirinya tidak gampang tersinggung ya, tapi ternyata kata Pak Andi, padahal kenyataannya dia mudah sekali tersinggung gitu ya Pak. Nah, mesti mau dengar juga orang lain. Tadi kan makanya di kuesioner juga ada kan, apakah kita orang yang mau mendengar nggak masukan orang lain? Jadi kita perlu belajar mau mendengar orang lain. Orang lain bilang tentang kita apa? Saya merasa sudah tidak mudah tersinggung. Tapi kalau ternyata orang masih bilang nih, wah masih kelihatan di kamu kalau kita ngomong gini muka kamu berubah agak nggak enak. Oh gitu ya. Nah gitu. Kalau memang kita terima, jangan tolak. Renungan baik. Oh ternyata saya masih suka responnya masih suka salah. Jadi perlu sekali loh mendengar orang lain. Jadi saran saya buat ibu-ibu besok ya, jangan malam ini. Besok tanya sama teman komunitasnya, tanya. Kalau menurut kamu, aku ini masih mudah tersinggung nggak? Kalau menurut kamu, aku ini masih mengasihani diri nggak? Izinkan teman kamu ngomong. Ya kan, waktu teman kita ngomong, oh kamu tuh memang masih mengasihani diri, terus kita marah ya, sudah tambah jadilah itu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi tanyalah sama teman kita, apa pendapat mereka tentang kita. Itu bagus sekali. Itu akan menjadi masukan yang bagus. Ya. Iya. Thank you Pak. Ini sepertinya tapi nggak ada pertanyaan ini. Saya tanya sendiri. Gitu. Mungkin ya pertanyaan terakhir ya Pak ya. Terus ini Pak, dari paparan tadi yang Pak Andi sampaikan itu, kita jadi lebih mengenali diri sendiri. Terus semakin kita sadar kita ini begitu banyak kekurangan Pak. Tidak ada manusia yang sempurna memang hanya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus Pak? Karena not even close gitu maksud saya, menyerupai sepersekiannya aja rasanya kok satu hal yang mustahil. Ya. Menjadi serupa dengan Kristus itu kan sebuah proses yang panjang yang menurut saya jalanilah soal jadi gini, apakah kita kan menjadi 100% seperti Kristus? Saya pikir gini,
oleh anugerahnya, iya, di hadapan Allah kita sudah dibuat jadi 100% seperti Kristus di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita harus akui memang baru bisa 10% aja udah luar biasa, ya kan? Nah, tapi intinya gini, bahwa setiap proses, saya pernah sampein dulu ya, kita suka sekali dengan ayat nih, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang mengasihi Dia, ya kan? Kita suka dengan ayat itu. Padahal ayat itu bicara Tuhan tuh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Itu ayat berikutnya bilang begitu. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Suatu kali saya pernah cerita, tapi saya akan ulangi misalnya ini. Saya kan pernah difitnah begitu rupa, terus saya tuh sakit kan. Terus saya bilang ini, Tuhan, saya sakit, sikapnya gitu. Terus Tuhan ingatkan saya salah satunya gini. Waktu Yesus disalib, Dia malah gini, ayo semua kesalahanmu lemparkan padaku. Semua kesalahanmu tanggungkan padaku. Maksudnya, biar semua tuh difitnahkan kepadaku. Nggak apa-apa, aku yang nanggung. Tuhan malah mengambil semua dosa kita di sedunia ini untuk difitnahkan kepada Dia, untuk Dia tanggung. Terus saya hambanya, saya nggak mau difitnah sedikit juga. Saya nggak mau difitnah sedikit juga. Di situ saya malu, Tuhan, kok saya nggak mau ya menderita sedikit juga. Padahal dibanding Tuhan, kalau tadi dibilang bahwa kita nggak bisa, kok kita kayaknya susah ya menjadi seperti Kristus. Makanya baru dikasih sedikit aja kita udah ngeluhnya luar biasa. Waktu saya disadarin itu, saya pikir ini, Tuhan, apa yang saya alami, fitnah yang saya terima, jauh lebih sedikit daripada fitnah kepada Tuhan Yesus. Kok saya sekarang sadar saya nggak mau nolak itu. Saya mau kalau Tuhan izinkan saya mengalami proses itu, saya mau mengalaminya Tuhan. Saya mau mengalaminya dan saya mau bertumbuh di dalamnya. Jadi kalau kita mau merespon dengan baik segala masalah dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan makin hari makin seperti Kristus. Merespon dengan baik tadi bukan berarti harus selalu kelihatan kuat, tapi terutama kita menemukan tujuan Tuhan di balik semua masalah itu buat kita. Kira-kira gitu ya, Bu. Amin. Jelas banget ya. Thank you Ya. Pak Andi. Thank you Pak Andi yang sudah sharing firman Tuhan pada malam hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kita semua dan menguatkan setiap kita. Dan untuk waktu yang diberikan untuk Q&A ya Pak. Mewakili SSM dan segenap jemaat yang hadir mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian sekali lagi terima kasih juga kepada Sis Mira dan David dan tim untuk persembahan pujian yang dinaikkan. Juga kepada Sis Neti yang selalu setia menjadi host kita. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan lupa minggu depan worship night kita tetap di hari yang sama dan jam yang sama setiap Kamis pukul 8 malam. Worship night kita untuk minggu depan tanggal 7 April 2022 akan dilayani oleh hambanya Ibu Indri Partiti. Karenanya jangan lupa untuk join Kamis depan, kita akan diberkati dan lebih diperlengkapi lagi. Kemudian mengingatkan minggu depan juga ada ibadah doa siang bersama Ibu Indri. Setiap hari Rabu pukul 1 siang untuk minggu depan hari Rabu tanggal 6 April 2022. Mohon diperhatikan meeting ID dan password untuk ibadah siang dan worship night malam karena ID dan passwordnya berbeda. Baik, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Andi untuk menutup dan doa berkat. Silakan Pak. Oke, ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur sekali buat anugerah-Mu. Terima kasih kalau Tuhan ada bersama kami selalu. Tuhan bersama kami senantiasa. Bukan hanya waktu kami kuat, bukan hanya waktu kami mampu memuliakan Tuhan, tapi juga di saat-saat tergelap dalam hidup kami. Di saat-saat terberat di dalam hidup kami. Tuhan tetap bersama kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Peganglah tangan kami selalu untuk melewati masa-masa sukar dalam hidup kami, supaya sampai kami bisa mengerti apa makna Tuhan di dalamnya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah jahat pada kami, Tuhan tidak pernah salah pada kami,
Tuhan memaksudkan, Tuhan bermaksud mendatangkan hal-hal yang baik pada kami lewat segala sesuatu ini. Buat kami menangkap maksud-Mu Tuhan, dan buatlah kami boleh bertumbuh di dalamnya untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih, aku memberkati semua ibu-ibu di tempat ini, juga semua peserta, bapak-bapak yang ada juga Tuhan memberkati kami satu persatu. Kami perlu berkat, kami perlu kekuatan, kami perlu penyertaan Tuhan. Jagailah kami terus Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, profesi kami. Tuhan, buat semua yang kami kerjakan juga boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami yang perlu pemulihan, biar Tuhan mendatangkan pemulihan buat kami. Kami yang memerlukan kesembuhan, biar Tuhan mendatangkan kesembuhan buat kami, sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah doa kami ini, biar kami mau menutupnya di dalam berkat Tuhan lebih lagi. Mari umat yang disayangi Tuhan, dan umat yang mau sayang sama Tuhan lebih lagi, kita angkat hati dan tangan di hadapan Tuhan. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan dalam urusan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin.